Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dunia Mualaf, menampilkan seputar kisah mualaf dunia. Terima kasih atas kunjungan saudara dan saudari kami. Selamat menyaksikannya. YouTuber asal Korea Selatan yang terkenal dengan nama Daud Kim adalah seorang mualaf. Laki-laki yang sebelumnya memiliki nama Jae Kim ini mengaku masuk Islam tidak beberapa lama setelah melakukan fan meeting di Indonesia. Bahkan ia juga semakin terkenal saat berkonten di YouTube. Ia membuat konten seperti kehidupannya saat memulai agama Islam. Artis K-pop ini menjadi mualaf sejak tahun 2019. Ia bahkan kerap kali membagikan kebaikan agama Islam di media sosialnya. Diketahui bahwa sebelum mengubah nama menjadi Daud Kim, ia pernah jadi penyanyi bernama Jae Kim. Namun, karena ia lebih berkonten di YouTube, kini dirinya dikenal sebagai Daud Kim dengan konten-kontennya. Ia mengumumkan menjadi mualaf pada tanggal 25 September tahun 2019 lalu. Ia mengunggah sebuah video YouTube berjudul, "Finally I Became a Muslim". Daud Kim debut sebagai seorang penyanyi, di mana dirinya banyak mengcover lagu-lagu terkenal dalam dan luar Korea. Lagu-lagu yang biasa Daud Kim nyanyikan, pada umumnya adalah lagu-lagu yang sedang tren seperti Fake Love dari BTS, Untitled milik G-Dragon sampai Despacito-nya Luis Fonsi dan banyak lagu mancanegara yang tengah tren lainnya. Daud Kim juga dikenal oleh masyarakat Indonesia karena mengcover lagunya Rizky Febian yang berjudul Cukup Tahu, namun dibawakan dengan versi bahasa Korea. Sebagai penyanyi, Daud Kim mendapatkan kesempatan untuk datang ke Indonesia, menjadi salah satu bintang tamu di Korean Festival. Daud Kim yang dulu memandang takut Islam, kemudian berubah pandangannya setelah berkunjung ke Indonesia. Dirinya mulai tertarik dengan Islam karena melihat banyaknya Muslim Indonesia yang ramah, baik, dan memakai hijab sebagai bentuk kebanggaannya. Daud Kim sangat suka melakukan hal-hal yang kreatif. Daud Kim akhirnya mulai membuat konten di YouTube. Daud Kim kini telah memiliki 1,74 juta subscribers di kanal YouTube miliknya. Konten yang ia bagikan di YouTube seringnya adalah vlog keseharian dan konten tentang Islam. Setelah mampir dari urusan kerjanya di Indonesia, Daud Kim semakin tergerak untuk membuat konten tentang Islam, Muslim, hijab, makanan halal, dan lain sebagainya. Daud juga pernah mengunggah video terbaru tentang bagaimana membuat masakan berbuka puasa, yaitu nasi biryani yang identik dengan makanan khas Timur Tengah. Selain itu, dirinya juga selalu membuat konten wawancara orang atau ahli agama untuk terus mendalami tentang Islam. Ia juga turun langsung ke jalan untuk melakukan sosial eksperimen yang bertujuan untuk mencari pendapat dari orang Korea asli bagaimana mereka memandang Islam. Sangat menarik. Pendeta Spanyol masuk Islam setelah 43 tahun sebagai misionaris di Indonesia usai 17 bulan koma. Subhanallah. Jika Allah Ta'ala menghendaki hidayah pada seseorang manusia apapun caranya yang bersangkutan bisa kembali ke pangkuannya sebagai hamba mutakin. Hal itu dialami oleh seorang pendeta Katolik asal negara Spanyol yang bertugas misionaris di Pulau Jawa. Adalah pendeta berusia 87 tahun bernama Eduardo Vincenzo Maria Gomez mendapatkan hidayah masuk Islam usai terbangun dari koma panjang 17 bulan lamanya. Eduardo akhirnya memilih masuk Islam setelah mengalami kejadian aneh. Ia menyebutkannya, Tuhan telah berbicara kepadanya dan menunjukkan keindahan surga selama dirawat di rumah sakit. Pendeta Eduardo sangat fasih berbahasa Jawa dan berbagai dialek dari kelompok etnis yang berbeda di Pulau Jawa. Bahkan luar biasanya, ia sangat dikenal serta dihormati oleh penganut agama yang didakwahkannya sebelum masuk Islam dan sempat dirawat 17 bulan. Pendeta itu sebelumnya telah mengalami serangan jantung ketika membantu relawan lokal memperbaiki atap gerejanya. Dalam kebaikannya membantu relawan, Eduardo terjatuh dari ketinggian 2 tingkat. Dari kejadian itu ia sakit dan dirawat di rumah sakit. Yang mengagetkan bagi masyarakat, tentu bagi pengikut setianya juga. Pendeta Eduardo berhasil bertahan dan keluar dari masa kritis itu. Bahkan ia menjadi sosok laki-laki yang telah berubah memeluk ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya awalnya tidak mengerti apa itu tentang Islam. Saya tidak pernah baca Al-Quran tapi sosok cahaya putih berbicara kepada saya, dan meminta saya untuk mengikutinya ke surga, dan cahaya itu bersinar melalui seluruh diri saya, dan saya melihat gerbang emas surga muncul di hadapan saya. Saat Eduardo memeluk Islam membuat sebagian pengikut gerejanya terkejut. Namun menariknya,
setengah pengikut Kristen dari gereja yang dibinanya hijrah dan berpindah agama mengikuti jejak Eduardo. Bila Tuhan itu adalah Allah yang benar, saya akan ikutinya. Karena saya tidak ingin disesatkan ke arah yang salah pada hari penghakiman nanti. Dan kami percaya Bapak Eduardo. Kita semua di sini percaya padanya, aku salah satu pengikut setia Eduardo. Subhanallah, dari pengakuan perawat yang merawatnya, Eduardo telah memerintahkan pengikut setianya masjid. Hasilnya, pembangunan masjid baru dalam proses kerja keras mengumpulkan dana. Kita doakan niat baiknya dikabulkan. Amin. Bagaimana tanggapan dokter yang merawatnya di Metropolitan Medical Center Jakarta Selatan? Menurut Jim Won Mei, dokter merawat Eduardo, tulang mantan pendeta itu sangat kuat di luar perkiraan para media di usia 80 tahun. Ini tulang terkuat orang berusia 80 tahun yang pernah saya lihat. Tulangnya seharusnya hancur berkeping-keping. Aku Jim Won Mei. Ada yang menyebut mualaf yang luar itu bernama David Bellamy bukan Eduardo Vincenzo Maria Gomez, dari berbagai sumber. Kisah haru wanita mualaf, masuk Islam usai koma dan tersentuh di saat mendengar surat Al-Fatihah. Siapakah wanita tersebut? Simak berita selengkapnya di Dunia Mualaf. Dan kisah di balik statusnya sedang koma. Ada banyak cara seseorang mendapatkan hidayah dari Allah untuk masuk Islam. Awalnya berseberangan dengan perintah Allah, tapi kini berhijrah menjadi hamba yang berusaha mendekatkan diri kepadanya. Itu dialami oleh seorang wanita yang bernama Elisa, yaitu seorang nenek mualaf yang membagikan kisah hidupnya dalam memeluk Islam. Sebelum ia mualaf, nenek Elisa mengaku pernah berpenampilan modis. Berambut pirang tak berhijab hingga sering mengenakan celana pendek. Sekarang gak mau lagi, malu dan sudah masuk Islam, ya harus tutup berhijab, kata wanita parubaya itu saat membagikan kisah mualafnya di salah satu channel YouTube, Senin tanggal 12 September tahun 2022, beberapa bulan yang lalu. Elisa bercerita, dirinya masuk Islam 2 tahun lalu pasca kecelakaan yang membuatnya koma. Kecelakaan tersebut terjadi saat bulan Ramadan, tepatnya sepekan menuju Lebaran. Dan dalam keadaan tak sadarkan diri, Elisa ditangisi oleh anak dan sanak saudaranya. Momen Lebaran tiba, namun Elisa masih terbaring di rumah sakit. Ketika pulang ke rumah, dirinya menyempatkan untuk membuka sekaligus mendengarkan bacaan surah Al-Fatihah di gawainya. Saya dengerin terus Al-Fatihah. Terus saya berdoa, mudah-mudahan sembuh. Kalau sembuh saya betul-betul kepingin sholat, betul-betul mau sholat, ujar dia. Beberapa kali Elisa diminta oleh anak-anaknya untuk mengenakan hijab. Perlahan ia mulai belajar Islam ke seorang guru ngaji. Lambat laun ia juga mulai ada keinginan sholat usai kejadian kecelakaan itu. Terus kalau udah sholat itu tenang. Terus saya berdoa minta kesembuhan. Kalau saya sembuh saya akan sholat. Alhamdulillah saya berjalan, saya sembuh, saya sholat, ceritanya. Awal-awal ia tidak tahu bagaimana tata cara sholat, termasuk tata cara berwudu. Namun, semangatnya dalam belajar Islam tak pernah padam. Ia bertanya kepada guru ngaji sekaligus mendalami ilmu agama. Saat memasuki sepertiga malam terakhir, Elisa bangun mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat tahajud 2 rakaat. Kemudian dilanjutkan sholat subuh ketika sudah masuk waktunya. Saya minta kesembuhan, memohon ampun kepada Allah. Ampuni dosa-dosa saya minta kesembuhan, minta kesehatan. Ya Allah ampunkan dosa-dosa saya di masa silam. Beri saya kesehatan dan kesembuhan, saya minta panjangkan umur saya, ucap nenek mualaf ini. Demikianlah kisah menarik ini yang dapat kami sampaikan dan telah kami rangkum dari beberapa sumber. Semoga bermanfaat hendaknya. Atas kunjungan saudara-saudari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.